Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatul Khairia dan nama saya Nurul Izzat Isnawati. Kami dari kelas manajemen 20A1 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis marketing mix dengan produk kamera Canon dan kamera Kodak. Profil perusahaan. Yang pertama, Canon. Kantor Canon INC berlokasi di Tokyo, Jepang, adalah organisasi multinasional yang mengkhususkan diri dalam pembuatan produk optik dan produk pencitraan seperti kamera, mesin fotokopi, dan peralatan-peralatan medis. Perusahaan Canon diketahui dibangun dan dirintis oleh seseorang dari kalangan yang biasa saja. Dia bernama Goro Yoshida. Dia pria Jepang yang lahir di Hiroshima. Dengan latar belakang, dia tidak tamat sekolah menengah ke atas. Yoshida lah yang membuat munculnya kamera Canon sampai saat ini. 2. Kodak. Eastman Kodak Company merupakan salah satu perusahaan multinasional didirikan oleh George Eastman dan Henry Strong. Perusahaan ini bergerak dalam bidang kamera, fotografi, pencetak, dan lain-lain. Selama 20 abad, perusahaan ini memegang peranan yang dominan dan menjadi pelopor perkembangan fotografi film. Kodak bangkrut karena ketidaksiapan perusahaan dalam antisipasi tren perkembangan teknologi. Selain itu juga terlambat dalam membaca peluang bisnis di kamera digital. Bahkan tidak memanfaatkan peluang emas dengan besaran nama yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan membahas marketing mix atau bauran pemasaran 7P dari produk kamera Canon. P yang pertama yaitu produk. Nah, sejak dahulu kamera Canon terkenal memiliki lensa yang sangat baik. Kualitas lensa inilah yang membedakan Canon dengan produk kamera lainnya. Saat ini, kebutuhan akan penggunaan kamera tidak cukup hanya untuk fasilitas pelengkap dalam liburan saja. Tetapi dengan kamera Canon ini, semua momen itu tadi dapat terekam dan tentunya bisa terkenang, begitu. Nah, perkembangannya saat ini bahwa pengguna kamera ini tidak hanya wartawan foto atau fotografer, tetapi banyak mulai yang doyan dengan kamera Canon ini, seperti misalnya penghobi fotografi, entah itu dari pelajar, mahasiswa, pegawai, ataupun orang umum. P yang kedua yaitu price atau harga. Kamera Canon selalu berusaha mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara harga pokok dan harga jual. Nah, ini maksudnya mereka mencoba level terbaik mereka untuk mengambil keuntungan minimum dari pelanggan mereka. Canon dikenal sebagai produsen kamera dan lensa yang berkualitas tinggi. Dengan adanya tersebut, maka harga kamera Canon jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kamera-kamera yang lainnya. P yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang produk melalui website, Facebook, koran, majalah, dan YouTube. Nah, tapi di lain itu biasanya kalau kalian berkunjung ke mall atau toko-toko besar, nah di situ biasanya kan ada mbak-mbak yang biasanya bagi brosur. Nah, di situ juga termasuk dari promotion. P yang keempat yaitu place atau tempat. Kamera Canon juga telah membangun gudang mereka dengan strategis dan logis sehingga produk tersedia dengan mudah dan dalam jarak yang lebih dekat. Nah, kamera Canon ini juga mempunyai situs web yang baik. Dengan adanya situs web tersebut mempermudah pelanggan untuk membeli kamera tersebut karena dalam situs web tersebut telah dicantumkan gambar, terus deskripsi beserta alamat, kemudian juga label harga yang menyertainya. P yang kelima yaitu people atau orang. Citra dari suatu merek yang sudah terbentuk dalam masyarakat merupakan hal yang penting. Dengan penelitian ini,
diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pemasar apa yang dapat membentuk citra dari suatu merek dan diharapkan dalam menerapkan strategi bisnisnya dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan citra dari suatu merek itu sendiri. Yang keenam yaitu proses. Nah, Canon memiliki beberapa strategi guna memperluas efek jaringan yang dimilikinya. Usaha yang dilakukan Canon dalam memperbesar efek jaringannya adalah dengan cara memberikan perhatian dan support kepada komunitas pengguna Canon, yaitu dengan adanya Canon Photo Club Indonesia dan sekolah fotografer Canon, yaitu Canon School of Photography. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu physical evidence atau bukti fisik. Canon merupakan kamera profesional yang menggunakan sensor digital berkualitas dengan ketajaman gambar yang tinggi. Karena kamera ini bisa berganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Kamera ini biasanya digunakan oleh wartawan foto atau fotografer komersial. Pemilihan produk Canon oleh konsumen kemungkinan bisa karena faktor brand image atau citra dari merek itu sendiri. Dengan menggunakan produk Canon dalam kegiatan fotografinya, konsumen merasa bangga dan yakin dengan kualitas yang ada. Nah, di sini saya akan membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran 7P dari produk kamera Kodak. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada place, yang kelima ada people, yang keenam ada proses, dan yang ketujuh ada physical evidence. Jadi, kita akan mengulas satu persatu bagaimana marketing mix dalam proses kamera Kodak. Yang pertama yaitu ada produk. Maksudnya di sini adalah produknya, manfaatnya, garansinya, dan lain-lain. Yang pertama produknya. Produknya adalah kamera Kodak adalah kamera kotak yang dilengkapi dengan film roll atau roll film 100. Jadi nanti bisa untuk mencetak foto dari roll film tersebut. Sebenarnya pada tahun 1975, kamera Kodak atau Kodak telah mengembangkan kamera digital, namun dibatalkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan merusak pendapatan utama, yaitu film fotografinya. Yang kedua, manfaatnya. Manfaatnya di sini yaitu dengan adanya kamera Kodak, jadi fotografi itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi kan sekarang saja yang notabene kamera itu sudah banyak. Ada kamera Canon, ada kamera Sony, dan ada kamera yang lainnya, atau bahkan kamera foto itu kan juga sudah bagus. Itu saja masih banyak orang yang kayak suka dengan kamera tersebut. Ada orang yang masih suka dengan foto, masih suka dengan hal yang berbau dengan kamera seperti itu. Apalagi zaman dulu yang notabene kamera itu masih sedikit. Jadi kan orang itu semakin kayak penasaran, ingin tahu, orang itu jadi bisa juga untuk mengakses kamera tersebut. Kan itu sama saja dengan manfaatnya, jadi lebih mudah untuk fotografi. Yang kedua ada price. Untuk price di sini yaitu harganya. Untuk harganya yang pertama ada harga paket dan yang kedua ada harga opsional. Maksudnya bagaimana? Untuk harga paket yaitu maksudnya kameranya itu sudah dijual dengan langsung lengkap dengan aksesorisnya. Untuk yang opsional ini jadi kameranya itu dijual tersendiri. Untuk kameranya sendiri, aksesorisnya sendiri. Jadi kan itu bisa konsumen itu bisa memilih apakah mau membeli kameranya saja atau juga aksesorisnya saja ataupun bagaimana. Dan untuk yang ketiga yaitu promotion. Maksudnya promotion di sini adalah promosinya. Jadi promosi kamera Kodak itu seperti apa sih? Nah, promosinya yaitu menggunakan layanan media, televisi, radio, dan semacamnya. Kan pada zaman dahulu itu seperti radio, televisi itu kan sudah banyak digunakan ataupun sudah bisa diakses. Jadi untuk iklan atau promosinya menggunakan radio, televisi. Jadi orang itu bisa tahu, oh ini yang namanya kamera, bisa mendengarkan, oh ini yang namanya Kodak, seperti itu. Jadi kan orang tersebut bisa mempermudah atau bisa mengetahui orang tersebut mengetahui kamera Kodak tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada promosi secara online.
maksudnya melalui situs web online-nya. Itu sudah jelas ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada place. Maksudnya place di sini juga ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ini melalui situs web online-nya, dan secara tidak langsung ini ke grosir, kemudian grosir tersebut menjual ke pengecer dan diedarkan ke seluruh negeri. Kok bisa secara langsungnya itu melalui situs web online-nya? Jadi meskipun kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, kan kita langsung, intinya itu kita langsung membeli ke orangnya atau membeli ke perusahaan produknya itu. Untuk yang selanjutnya yaitu people. Maksudnya people ini bagaimana? People adalah SDM-nya, SDM atau orangnya. Jadi bidang Kodak ini memiliki memiliki kerja tim. Orang yang bekerja di situ sistemnya itu tim, yang mana tim tersebut itu sudah dilatih untuk strategi pemasarannya. Untuk yang kedua yaitu di departemen layanan. Ketika ada masalah, ketika ada pelayanan yang kurang, nanti orang ini yang membantu untuk menyelesaikan semua problem yang ada di konsumen. Seperti itu untuk people. Yang selanjutnya atau yang keenam yaitu proses. Maksudnya proses di sini adalah proses untuk mendapatkan kamera tersebut. Untuk mendapatkan kamera tersebut, prosesnya itu kan tadi sudah dijelaskan langsung dan tidak langsung. Dan di sini juga menyediakan fasilitas, jadi kita itu tahu kamera mana yang mau habis, kamera mana yang stoknya itu tinggal sedikit, kurang lebih seperti itu. Jadi kan nanti kita sebagai konsumen itu bisa mengetahui, oh saya Mbak Naila mau membeli kamera Kodak yang tipe ini, dicek dulu apakah kamera itu ada. Kalau tinggal sedikit, oh saya langsung membeli saja karena nanti takut dibeli sama orang ataupun nanti takut kehabisan. Jadi kan bisa seperti itu. Itu juga membuat kamera Kodak bisa efisien dalam kayak mengetahui stoknya. Dan yang terakhir ada physical evidence. Maksudnya physical evidence di sini adalah bukti fisik, baik bukti fisik dari produknya atau bukti fisik dari bangunannya. Jadi untuk bukti fisik dari produknya itu kamera Kodak ini memiliki kemasan dengan berbagai macam warna. Jadi kan ketika saya ingin membeli kamera Kodak tipe ini, saya juga bisa mengetahui, oh yang wadahnya seperti ini adalah kamera Kodak tipe ini. Dan untuk yang bukti fisik bangunannya yaitu tadi kan sudah saya jelaskan di profil perusahaan. Ada gambarnya juga. Untuk perusahaannya itu ada di Rochester, New York. Seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.